Hai guys, kuliner Indonesia memang memiliki cita rasa tersendiri bagi penikmatnya. Tak jarang, masakan khas Indonesia ini yang kaya dengan rempah selalu memikat lidah dan hati banyak orang. Tak terkecuali para raja, sultan, dan para petinggi tanah air di masa lalu. Nusantara terdiri dari banyak kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki beragam kekayaan. Salah satunya adalah kuliner khas yang menjadi kuliner para raja. Bahkan ada beberapa kuliner yang secara khusus disajikan saat acara-acara tertentu, sehingga dianggap penting dan sakral. Apa aja sih makanan favorit para raja Nusantara yang masih populer sampai sekarang? Simak infonya sampai selesai ya, biar nggak gagal paham. Nasi blawong. Kuliner kerajaan yang pertama adalah nasi blawong. Nasi yang satu ini merupakan makanan khas Keraton Yogyakarta. Kuliner ini dianggap cukup sakral karena dulunya hanya disajikan ketika ada acara peringatan Tinggalan Dalem atau ulang tahun Sultan Hamengkubuwono. Nasi blawong sendiri terdiri dari nasi putih yang dimasak dengan menggunakan beberapa jenis rempah, sehingga setelah tanak nasi akan berubah warna menjadi merah. Sebagai pelengkap, nasi blawong biasanya ditambahkan dengan berbagai lauk guys. Seperti ayam goreng laos atau ayam bacem, daging lombok ketok, telur masak pindang, dan peye ikan teri. Tapi karena arti pentingnya, tidak mudah untuk menemukan penjual nasi blawong guys. Namun jika kita ingin menikmatinya, ada baiknya untuk pergi ke Gandri Resto. Resto ini terletak sama persis di barat keraton. Karena usut punya usut, restoran ini masih milik anggota Keraton Yogyakarta. Jadi sudah pasti rasa makanan ini dijamin merupakan hasil racikan turun-temurun keluarga keraton guys. Jadi jika ada rencana berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa berkunjung ke resto ini ya guys. Luar biasa banget kan guys, bisa makan makanan yang diracik oleh orang keraton sendiri. Gimana guys, ada yang minat? Gudeg Manggar. Di antara banyak makanan khas Jogja adalah gudeg. Namun, ada salah satu gudeg yang langka atau jarang dijual, yaitu gudeg Manggar. Tidak seperti gudeg pada umumnya, gudeg Manggar terbuat dari bunga pohon kelapa yang dalam bahasa Jawa disebut manggar. Gudeg ini biasanya dibuat dan dimasak dengan beberapa macam lauk bacem seperti tempe, tahu, telur, ayam, dan sambal krecek. Gudeg ini sendiri sudah ada sejak masa Kerajaan Mataram pada abad ke-16. Konon katanya, gudeg Manggar merupakan makanan yang diciptakan oleh Putri Pembayun. Putri Pembayun merupakan putri dari Panembahan Senopati Raja Mataram Islam saat itu guys. Saat itu, menurut legenda, siapapun makan gudeg Manggar konon akan diselimuti aura keraton. Wah! Coto Makassar. Makassar juga memiliki makanan khas yang bernama Coto Makassar. Kuliner ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16 pada zaman Kerajaan Goa berdiri. Dulunya, hidangan bagian daging sapi dalam Coto Makassar hanya boleh dinikmati oleh keluarga kerajaan. Sedangkan untuk masyarakat kelas bawah atau abdi dalam diizinkan untuk menikmati bagian jeroan dari kuliner ini. Coto Makassar berbeda dengan coto pada umumnya.
Karena kuahnya yang kecoklatan dan kental terbuat dari kacang tanah. Proses pembuatannya membutuhkan hingga banyak macam rempah-rempah. Dan biasanya nih guys, coto Makassar dinikmati dengan burasal atau ketupat khas Makassar. Tak lupa, taburan daun bawang dan perasan jeruk nipis menjadi pelengkapnya. Naniura. Naniura bukanlah hidangan ikan biasa guys. Makanan ini merupakan kuliner khas Tapanuli Utara yang dulunya jadi salah satu makanan favorit raja-raja Batak. Pada awalnya, naniura hanya boleh dimakan oleh para raja dan anggota kerajaan. Namun karena kelezatannya, semua orang pun ingin menyantap dan membuat makanan ini. Naniura sendiri terbuat dari ikan mas yang dimatangkan dengan cara direndam menggunakan air asam jungga atau jeruk purut. Karena dibuat tanpa proses pemasakan dengan menggunakan api, protein dalam daging tetap utuh guys. Setelah daging ini berubah teksturnya menjadi kenyal dan mudah disobek, maka ikan mas itu akan disiram dengan bumbu yang terbuat dari 10 macam rempah pilihan. Bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu lainnya digongseng menggunakan api kecil. Bumbu yang digongseng secara terpisah dan pastikan bahan-bahan yang digongseng sampai mengeluarkan aroma sedap. Jika berwisata ke Danau Toba, jangan lupa mencicipi hidangan ini ya guys. Naniura ini juga tidak selalu ada di warung-warung nasi Batak. Naniura biasanya disajikan pada saat acara Bona Taon para warga Batak atau acara khusus keluarga Batak. Ketan bintul. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas Banten. Namun, makanan ini sangat digemari bahkan oleh orang luar Banten. Tapi guys, siapa sangka makanan ini ternyata favorit para sultan Banten loh. Selama bulan Ramadan, biasanya ketan bintul menjadi menu andalan saat berbuka untuk para sultan. Adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang menyukai panganan bercita rasa gurih manis itu guys. Sesuai namanya, ketan bintul terbuat dari ketan yang diberi taburan serundeng atau parut kelapa yang disangrai dengan berbagai rempah-rempah. Saat Ramadan tiba, para pedagang ketan bintul mudah ditemukan di mana-mana. Hampir setiap pedagang takjil musiman akan menyediakan makanan ini guys. Sebagai pelengkap, ketan bintul biasanya dimakan bersama semur daging atau empal semur sapi. Gimana guys? Ada yang sudah mencobanya? Semenjak pemerintahan Soekarno, makanan berkasta ini dihapuskan. Sehingga tidak ada perbedaan makanan antara raja dan masyarakat bawah. Semua bisa menikmati kemewahan dan kenikmatan makanan-makanan Indonesia. Nah, itulah beberapa informasi tentang makanan para raja yang turun tahta yang bisa kami informasikan. Kira-kira makanan yang mana nih yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah ya, sampai jumpa di video selanjutnya.